bahas yang lain ke DPR dulu sebagai mantan anggota DPR. Mantan Bang anggota Ruhut DPR, Sitompul, Bang Ruhut. apakah ketika anggota DPR kemudian lembaga DPR ini dihina, Anda akan mengadukan tersebut? Perlu tidak sih ada pasal ini? Lembaganya. Dan lembaganya ada, kami ditugaskan. Jadi ada beberapa dari fraksi yang ditugaskan, contohnya seperti kaitan dengan DPR di MK. Kami lawyer-lawyer dari DPR tersebut yang hadir. Begitu juga apabila ada masalah pidana. Jadi ada kok mekanismenya. Tapi kembali, ini perdebatan yang baik sekali ya. Saya juga seperti yang dikatakan Profesor Kiki, kami juga pernah seperti adik-adik. Tapi kan maaf, adik-adik belum pernah seperti kami. Kan itu yang jadi masalah. Dan saya khawatir. Masalah waktu saja ini, Bang. Itu kan kami ini sedang mendiskusikan masa depan kami. Ini pengalaman saya. Ya, pengalaman saya nih, moral force, clean government. Wah, galak banget kawan-kawan saya kiri kanan. Ya, udah jadi DPR. Maaf aja, Bos. Dia yang duluan maling, Bos. Ini yang ngeri. Jadi maksud saya ini kan pikiran-pikiran brilian. Bagus, tapi tetap ya, siapa manusia pelaksananya? Itu aja kok. Kalau manusia pelaksananya berjalan dengan baik sesuai dengan hukum, nggak ada kok yang kita khawatirkan. Termasuk yang kita perdebatkan Tapi sekarang. pelaksananya kalau salah kan bisa mencoreng lembaganya, Bang Ruhut. Kalau manusia yang mengatasnamakan oknum tersebut melakukan kesalahan, lembaganya lagi yang kena bully oleh masyarakat. Karena itu, tapi nggak usah khawatir kalau seperti kami, lembaga kami 5 tahun sekali. Tapi lucu, ya tetap aja dipilih gitu. Kalau jangan dipilih yang merusak nama lembaga, kan itu. Tapi memang ya, saya ngerti lah adik-adik mahasiswa. Saya juga suka sedih, ya. Nyatanya sekarang ya inilah, karena apapun kan partai politik itu kan aset. Jadi kita mau bilang apa? Nanti caleg banyak residivis, pasien KPK ikut caleg lagi. Kita sedih, saya juga sedih. Saya ada di dalamnya, ya. Saya sedih lihatnya, tapi yang mau bilang apa begitu? Disinilah saya mohon adik-adik ini betul-betul moral force. Ya, apa yang disampaikan. Tapi jangan juga kita merasa ya apapun untuk menjadi presiden itu tidak mudah loh. Jadi apa yang kita sampaikan ini bukan bentuk dari moral force itu sendiri, Bang. Dari tadi kita sampaikan. Iya, tapi maaf aja ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya itulah ada pasal ini. Tadi juga udah disebut sama kita punya sahabat ya. Memang sekarang ucapan-ucapan itu yang kotor, yang apa, minta mundur, kalau enggak kita ini. Memang iya, susah memang kritik dengan penghinaan. Tapi nyatanya kalau kita lihat sebagian besar hina semua kok itu. Penghinaan semua kok itu. Kalau kritik itu solusi. Kan nggak ada solusi, hanya kritik aja, siapa yang nggak bisa mengkritik. Lah Bung Ruhut, ya. Artinya peran kita itu mengingatkan terlebih dahulu bahwa ada celah-celah kesalahan. Kan kita juga udah sama-sama sering dengar solusi itu ya, tugas utamanya adalah yang kita amanatkan, kita mandatkan untuk sebagai pembuat kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan eksekutif kan begitu. Jadi seakan-akan kok begini, oh ya udah norma hukum mah biarkan orang-orang yang lebih pinter aja yang membuat itu dan masyarakat menyesuaikan, nanti tinggal tergantung pelaksananya lah. Kita ini semakin kesini sepertinya nggak bisa lagi membedakan negara kita ini bukan lagi negara hukum, tapi hukum itu akhirnya menguatkan kekuasaan itu sendiri. Akhirnya pelaksananya itu lagi. Ada autocratic legalism yang salah satunya tercermin dari RKUHP ini bahaya, Bung Ruhut. Jadi seakan-akan kita dibilang wis tenang aja, hukumnya ini. Iya, tapi saya maaf aja, kita kok sering sekali ya masyarakat mana gitu. Aku jadi sedih ya, on behalf rakyat, mengatasnamakan semua rakyat. Rakyat yang mana? Nyatanya kemana Pak Jokowi dia lulukan terus kok. Hal-hal seperti oleh itu. siapa, Pak Ruhut? Iya, oleh rakyat yang kau atasnamakan itu. Nggak dianggap kau. Pengertian kritik itu harus ada solusinya dari mana, Pak? Ya, dimanapun marilah. Kan itu udah rahasia umum. Kritik membangun, jelas kok. Membangun itu apa? Solusi. Karena itu janganlah kita hanya pintar menunjuk hidung orang lain, belajar juga mahasiswa tunjuk hidungnya sendiri. Ini kan semua kembali. Saya jadi kadang-kadang sedih. Kita mengedepankan, apalagi ini memang kan masalah catatan demokrasi. Udah siap nggak kita berdemokrasi, kan itu aja. Kalau kita udah siap, ya kita kasih contoh negara-negara lain. Sekarang undang-undang itu tadi dikatakan sudah dihapus. Rakyatnya udah siap berdemokrasi. Di kita belum, itu yang jadi masalah. Iya, Kan bener, itu. Iya, Bung Ruhut. Jadi tadi
bilang bahwa presiden dielok-elokan. Jangan sampai kita memanipulasi persepsi dengan suatu hal yang sifatnya bungkusnya doang, tapi ternyata akar-akar fundamental bangsa kita, demokrasinya, kesejahteraan, ketimpangan ini kan semakin perlu dikritisi dan diberi catatan. Yang juga terkait tadi dengan masyarakat ya, kok sekarang budaya kritiknya jadi semakin tidak sehat misalnya lah. Kita ini butuh contoh juga, Bung Ruhut. Saya kira di tataran elit-elit, di tataran para pejabat juga perlu mencontohkan bagaimana budaya kritik yang baik. Bukan justru semakin dengan direpresi, dibungkam, dibatasi ruang-ruang kritiknya. Ini yang perlu jadi catatan bagaimana perbaikan kultur kritik kita juga, Bung Ruhut. Bang Ruhut, ditanggapi dulu Bang. Iya, jadi beginilah ya. Tadi kan kita mengatakan ya seperti adik saya dari Gama mengatakan demikian ya. Kan kebetulan Pak Joko Widodo juga Gama ya. Ya, saya itu hal-hal seperti itu ya. Tapi saya mau sedikit Prof ya. Kadang-kadang kita mesti bersyukur kok kepada Tuhan. Kita punya Pak Joko Widodo yang dipilih rakyat. Mau yang nggak senang ngomong apapun, terserah. Tapi lihat dong, sekarang kebetulan lagi rame di Bali. Bagaimana indahnya G20 itu. Jangan dong kita menafikan seperti Jokowi ini gimana gitu sampai tadi dikatakan Prof, sahabat aturan saya. ini kan dibuat bukan hanya pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi saja, tapi untuk berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Jadi melebar, Iya Bung. betul, karena itu kita mohonkan juga nanti yang melanjutkan itu demikian. Kita juga takut nanti. Nah itu kan yang belum bisa kita pastikan kan, makanya ada aturan. Iya, Iya. karena itu ada aturannya. Kan Ibu Mbak bilang, belum bisa kita pastikan. Kita bikin aturannya. Jangan melebar, Bung, jangan melebar. Tadi sampai bahas yang lain juga, kita bahas RKUHP. Enggak, Ini- bukan sih Mbak yang tanya kok jadi aku yang disalahin. Ya, iya. Melebar. Mbak tanya kalau nggak gua Silakan, jawab. Halil. Oke, Silakan. tadi kita bahas tentang RKUHP. Ini adalah satu perbaikan fondasi hukum yang kan impactnya jauh ke depan juga. Tadi juga terkait dengan bagaimana jangan sampai membiarkan bahwa kita ini merombak jembatan tapi tanpa tiang demokrasi. Kemudian kita akan bilang bahwa oh ya udah tergantung nanti pengelola jembatannya. Padahal rakyat-rakyat akan jadi korban kriminalisasinya, korban dari ketidaktahuannya terhadap produk hukum ini, dan ya justru kita mengalami kemunduran demokrasi kalau begitu. Dalam ilusi yang dibuat seakan-akan oh produk hukumnya baru, oh ada peningkatan stabilitas ekonomi dan sebagainya. Gitu Bung Ruhut saya Mas kira. Salid, apakah Anda tidak yakin masyarakat di bawah mengerti ketika mengkritik diperbolehkan selama ada solusi dan juga data yang juga disertakan? Bukan menghina konteksnya. Iya. Sesaat lagi Tapi ditanggapi, ditahan dulu ya. kita libatkan Bang Haris dan juga Prof Kiki hanya di catatan demokrasi.